Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat porang, alhamdulillah di pagi hari ini saya sedang berada di lahan porang milik saya, teman. Seperti biasa, aktivitas saya sehari-hari ini memang masih dalam rangka kegiatan pembongkaran umbi porang, teman. Alhamdulillah belum selesai ya pekerjaan saya, teman ya, atau aktivitas saya sehari-hari dalam rangka membongkar porang ini, teman. Begini teman, kali ini saya juga ingin mengajak teman-temanku untuk melihat langsung ya proses kegiatan pembongkaran porang ya, teman, agar porang saya ini bisa dilihat langsung oleh teman-temanku, dan agar semoga di dalam tayangan video saya ini bisa menggugah semangat teman-teman calon para petani porang ya. Bagaimana sih cara membongkar porang ya? Nah, di sini saya melakukan pembongkaran porang dengan cara yang sedikit santai ya, tidak serius. Kalau serius mungkin saya akan menggunakan cangkul ataupun garpu. Tapi di sini saya karena ini pekerjaan yang istilahnya dibuat santai ya, agar pekerjaan ini membuat saya menjadi senang dan istilahnya tidak membuat saya cepat capek ya. Jadi di sini saya buat secara santai saja, teman. Tanaman porang milik saya ini kurang lebih saya tanam 7 bulan yang lalu ya, teman. Jadi di sini saya tanam umbi porang milik saya ini ditanam dalam bentuk umbi sebenarnya ya. Namun umbinya umbi yang masih kecil ya, teman ya. Sekitar sebesar ini dulu ya. Saya tanam kira-kira 7 bulan yang lalu, teman. Maksud saya memperlihatkan kegiatan saya ini agar teman-teman calon petani ini tergugah semangatnya ya. Tergugah semangatnya setelah melihat tayangan video saya ini. Baik teman, saya tidak akan berpanjang lebar karena memang saya tidak bisa begitu banyak berbasa-basi. Kita lihat langsung proses pembongkarannya, teman ya. Baiklah, kita lihat, teman. Baik teman, ini saya memang sudah memilih ya porang yang sudah dorman ini, teman ya. Akan saya mulai saja bongkar ya. Nah, ini pohonnya sekecil ini, teman ya. Pohonnya sekecil ini sudah dorman ya, teman ya. Saya tanam 7 bulan yang lalu, teman ya. Nah, sekecil ini ya. Ditanam waktu itu dalam bentuk umbi, teman ya. Dalam bentuk umbi yang masih sangat kecil, kira-kira sebesar ini ya, teman ya. Nah, 7 bulan yang lalu. Dapat saya informasikan juga di sini saya tidak tidak membohongi Anda ya. Ini terus terang asli saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe, teman ya. Jadi asli saya tanam begitu saja ya. Ini seperti ini pohonnya ya, kecil seperti ini, tinggi ya, kecil tinggi ya. Seperti ini. Akan saya bongkar dan bisa dilihat ya oleh teman-teman sebesar apakah ini nanti umbinya ya. Umbinya sebesar apakah. Semoga ini nantinya bisa menjadi penyemangat ya buat teman-teman calon petani porang ya. Buat para calon petani porang. Ini sudah 7 bulan yang lalu ya, kurang lebihnya ya, teman ya. Sekarang kita bongkar sebesar apakah ya umbinya. Ditanam tidak menggunakan pupuk ya ini, teman ya. Saya bongkar. Nah, ini dia. Nah, cepat dengan cara yang praktis ya, teman ya. Nah, ini begitu. Nah, ini sudah putus ininya pohonnya, teman ya. Nah, sekarang umbinya akan saya bersihkan ya, teman ya. Biar teman-teman bisa melihat lebih jelas ya. Nah, seperti ini keadaannya ya, teman ya. Ditanam kurang lebihnya 7 bulan yang lalu ini, teman ya.
dalam bentuk umbi yang kecil ya teman ya. Nah, seperti ini teman ya. Ini kondisinya teman ya. Ini baru saya bongkar satu. Nanti akan saya cari lagi umbi yang lain yang sudah dorman dan akan saya bongkar. Biar teman-teman istilahnya lebih tahu ya. Sebesar apa rata-ratanya umbi porang 7 bulan. Baik. Saya cari lagi teman ya. Nah, ini sudah ada lagi teman. Saya tidak akan berlama-lama, akan langsung saya bongkar. Nah, ini ya teman ya. Ini kurang lebihnya ya pohonnya sebesar yang tadi saya bongkar ya teman ya. Nah, kurang lebihnya sebesar yang sudah saya bongkar tadi. Sekarang akan saya bongkar kembali. Silahkan simak baik-baik teman-teman ya. Ini bukan sulap, bukan sihir ya teman ya. Ini kenyataan ya teman ya. Baik, saya bongkar langsung. Bukan sulap, bukan sihir. Ini kenyataan ya teman ya. Saksikan, simak baik-baik, jangan sampai ada yang dilewatkan ya. Nah, ini pembongkaran yang sangat praktis menurut saya teman. Tuh, lihat ya, sudah terangkat umbi porangnya teman ya. Sudah terangkat hanya menggunakan alat yang seadanya saja. Tidak susah teman panen porang sebenarnya ya. Nah, sudah saya bongkar. Nah, ini ternyata tidak beda jauh dengan yang tadi ya teman ya. Sebesar ini ya teman ya. Tidak beda jauh dengan yang tadi. Baik, kita bongkar lagi yang lainnya teman. Bongkar yang lain. Biar kita tahu rata-rata sebesar apa ya teman ya. Umbi porang ditanam 7 bulan yang lalu dari umbi yang sangat kecil ya teman ya. Dari umbi yang sangat kecil. Nah, baik, kita bongkar yang ini, ada lagi nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman. Nah, kalau yang ini ternyata pohonnya agak sedikit bongsor teman ya. Ternyata ini pohonnya agak sedikit bongsor dan sudah sangat tinggi sekali. Tingginya kurang lebih 1 meter ini teman ya. Karena ini posisi saya dalam keadaan berdiri. Ternyata ini pohon porangnya hampir mencapai pundak saya ini teman ya. Artinya ini pohon porang ini sangat tinggi ya teman ya. Sangat tinggi ya, dan akan saya bongkar. Ini saya tanam sama 7 bulan yang lalu kurang lebihnya teman. Baik, akan saya bongkar. Kita lihat sudah sebesar apa umbinya ya teman ya. Ini kelihatannya agak sedikit bongsor ya. Baik, akan saya bongkar teman-teman ya. Mudah-mudahan saja umbinya agak sedikit besaran, mudah-mudahan ya. Karena saya lihat ini pohonnya juga sedikit berbeda ini ya. Terlihat lebih besar teman ya. Terlihat lebih besar. Nah, ini dia teman. Nah, sudah terangkat ya teman ya. Sudah terangkat. Ini dia. Nah, sudah terangkat. Nah, waduh, ternyata ini sedikit lebih besar teman ya. Ternyata ini sedikit lebih besar karena memang pohonnya juga sedikit lebih tinggi dan lebih besar, bahkan bisa dikatakan bongsor ya. Berbeda dengan yang sudah saya bongkar tadi. Ini sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan ya teman ya. Dan ternyata di sini simak baik-baik oleh teman ya, bahwa umbi porang itu bisa kita prediksi besar dan kecilnya melalui pohon porangnya teman ya. Bisa dilihat ini pohon porangnya ini sedikit lebih besar dan lebih tinggi, sehingga umbi porangnya pun sedikit lebih besar ya dibandingkan yang tadi teman ya. Dibandingkan yang tadi. Jadi ini bisa dibuat pedoman ya untuk teman-teman calon petani porang nanti. Ini bisa menjadi prediksi buat kita bahwa umbi porang itu bisa kita prediksi dari besar dan kecilnya pohon porang ya teman ya.
Yang tadi itu yang sudah saya bongkar tadi adalah pohon porang yang bisa kita lihat tadi kan pohonnya kecil kan, pohonnya kecil dan pendek. Maka tadi hasil umbi porangnya pun kecil ya. Nah, dan yang sekarang ini adalah pohonnya lebih tinggi dan lebih besar ya teman ya. Pohonnya lebih tinggi dan lebih besar, hampir lebih dari 1 meter ya. Ternyata umbinya pun mengejutkan ya. Umbinya pun mengejutkan. Ini lebih besar ya. Nah, semoga ini bisa menjadi satu pedoman ya, atau satu petunjuk buat teman-teman bahwa kita bisa menebak ya, atau memprediksi besar dan kecilnya suatu umbi porang dari pohonnya teman ya. Apabila pohonnya itu lebih tinggi dan lebih besar, maka kita bisa memprediksi atau menebak bahwa umbinya pun sudah besar ya teman ya. Seperti itu kira-kira menurut pendapat saya teman ya. Namun ini adalah kenyataannya seperti itu ya teman ya. Ini bisa dilihat pohonnya lebih tinggi dan lebih besar, umbinya pun lebih besar teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini adalah sebagai pembelajaran ya buat kita semua. Apabila kita hendak membongkar ya umbi porang, apabila pohonnya sudah tinggi dan besar, maka kita sudah memperoleh suatu acuan ya, bahwa umbinya pun mungkin sudah besar seperti itu teman-teman. Baik, kita akan berikan contoh satu lagi. Kita lihat prediksi ya dari pohonnya. Kita prediksi dari pohonnya teman-teman ya. Mari biar teman-teman di sini bisa apa ya istilahnya, bisa mempunyai keyakinan ya bahwasanya umbi porang itu bisa ditebak dari pohonnya ya. Apabila pohonnya kecil maka umbi porangnya pun kecil seperti itu teman-teman. Baik, kita cari. Nah ini ada teman-teman ya. Kebetulan ini ada pohon umbi porang yang kecil. Nah ini teman ya. Ini sudah dorman teman ya. Pohonnya kecil. Mungkin ini kurang lebihnya ya 20, 40, 50 ya. Mungkin ini kurang lebih tinggi pohonnya ini 50 cm ya teman ya. Kurang lebih mungkin ini pohonnya ini, pohon porangnya ini sekitar 50 cm atau setengah meter ya. Sudah dorman, kataknya pun masih menempel. Sangat kecil. Dan mari kita bongkar. Dan ini prediksi saya porangnya pun mungkin ya masih kecil. Karena memang pohonnya ya masih kecil dan pendek. Maka prediksi saya umbi porangnya pun seperti itu. Pastinya kecil ya teman ya. Kita buktikan teman-teman. Silahkan teman-teman juga berprediksi ya, apakah kecil apa besar, silahkan ya. Nah baik, saya tidak akan berpanjang lebar, akan saya bongkar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara yang praktis teman ya. Nah lihat, sudah terbongkar. Nah, saya bersihkan dulu biar teman-teman bisa melihat besar dan kecilnya umbi porangnya ya teman ya. Nah, ini sudah terbongkar ya teman ya. Nah, teman-temanku, apakah salah prediksi saya? Apakah salah prediksi Anda? Nah, ini sebagai pembuktian ya, dan sebagai patokan ya, bahwasanya umbi porang besar dan kecilnya bisa kita tebak dari besar dan kecilnya pohon porangnya ya teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Ini kurang lebih tinggi pohonnya 50 cm atau setengah meter teman-teman ya. Seperti ini ya. Umbi porangnya seperti ini ya. Nah seperti ini ya teman ya. Ini ditanam oleh saya ketika itu dalam bentuk pohon porang cabutan ya. Ketika saya cabut belum ada bentuk umbinya ya. Sekarang seperti sebesar ini ya teman ya. Sesuai. Kenapa saya bilang sesuai? Karena memang waktu saya tanam itu pohon porangnya sangat kecil sekali. Karena memang hasil cabutan ya, sangat kecil sekali. Kurang lebihnya mungkin ya 10 cm waktu itu saya tanam ya. Bibit cabutan dari hutan ini teman ya. Berbeda ya. Informasi ini saya lengkapi ya, biar teman-teman bisa mempunyai satu patokan ya.
bahwasanya umbi porang umur 7 bulan apabila ditanam dalam keadaan bentuk pohon cabutan, ketika ditanam belum berbentuk umbi ya, belum ada umbinya, maka ketika digali sebesar ini teman ya, atau ketika kita bongkar maka sudah sebesar ini. Dapat saya lengkapi informasi ini ditanam tanpa pupuk teman ya, tanpa pupuk kohe maupun pupuk apapun ya, sebesar ini alami teman ya. Nah temanku, cukup sekian dulu informasi saya dari saya ya. Semoga ini menjadi suatu suatu pegangan buat kita bahwasannya ternyata ya umbi porang itu apabila kita bongkar atau apabila kita ingin mengetahuinya, bisa kita prediksi dari besar dan kecilnya satu pohon ya. Apabila pohon porangnya itu sudah besar dan tinggi, maka umbi porangnya kita sudah bisa memastikan bahwa umbi porangnya pun besar ya. Dan apabila pohon porangnya masih kecil, maka umbinya pun kecil, seperti itu kira-kira teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.